Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat melaksanakan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Teknik Khusus Labor Konseling. Pada kesempatan kali ini saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Rahmi Eka Putri, NIM 1812020069. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tahap dalam teknik pemberian informasi. Dalam teknik pemberian informasi terdapat 4 tahap dalam proses konseling. Yang pertama yaitu tahap pengantaran. Tahap pengantaran merupakan tahap di mana konselor mengantarkan klien untuk memasuki kegiatan atau proses konseling. Dalam proses pengantaran ini, konselor diharapkan menerima klien secara hangat dan apa adanya tanpa memilih klien dari kalangan apapun. Setelah itu, konselor menjelaskan kepada klien tentang pengertian, tujuan, azas konseling, dan manfaat yang diperoleh setelah melaksanakan kegiatan konseling. Yang kedua yaitu tahap penjajakan. Tahap penjajakan merupakan tahap di mana konselor menjajaki atau menjelajahi permasalahan yang dialami oleh klien guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang dialami klien. Dalam tahap penjajakan ini, konselor membahas tentang masalah yang berkaitan dengan diri klien seperti potensi, sikap, perilaku, perasaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang dialami oleh klien. Yang ketiga yaitu tahap penafsiran. Tahap penafsiran merupakan tahap di mana konselor menafsirkan informasi atau data-data yang diperoleh dari klien tersebut. Sejumlah informasi tentang diri klien dan di lingkungannya ditafsirkan, disimpulkan, dan diambil maknanya secara tepat. Hasil penafsiran ini kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan prognosis dan dalam menentukan jenis intervensi yang tepat. Yang keempat yaitu tahap pembinaan. Tahap pembinaan merupakan tahap terakhir dalam pelaksanaan teknik pemberian informasi dalam proses konseling. Tahap pembinaan ini merupakan tahap di mana konselor mempengaruhi dan mengajukan alternatif pemecahan solusi terhadap masalah yang dialami oleh klien. Pada tahap pembinaan ini, konselor berfokus pada upaya untuk memberikan solusi, mengubah persepsi, keyakinan, kebiasaan, tingkah laku, dan membawa klien keluar dari permasalahan yang dialaminya. Selanjutnya, penjelasan tentang teknik pemberian informasi yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Hayu Gania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haigania, NIM 1812020074, jurusan Bimbingan Konseling Islam dari kelompok 7 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang untuk menuntaskan tugas akhir teknik labor konseling. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pemberian informasi. Teknik pemberian informasi merupakan layanan pemberian informasi diadakan untuk membekali para klien dengan data dan fakta di bidang pendidikan, di bidang karir maupun pengetahuan. Jadi di sini konselor memberikan informasi kepada klien apakah klien itu ragu dalam mengatasi karirnya tersebut. Fungsi dari teknik pemberian informasi itu sendiri, yang pertama adalah memfokuskan kegiatan proses konseling. Yang kedua adalah melayani para klien apakah ragu dalam menentukan suatu karirnya. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan dari teknik pemberian informasi ini ada 3. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan, dan yang ketiga adalah penilaian. Sekian saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum perkenalan diri ya? Nah, dulu. Ya,
silakan di sini. Perkenalkan, nama saya Kirana Hadaya. Saya sekarang sedang berkuliah di Universitas Negeri Padang, jurusan Tata Busana semester 3. Lagi mantap-mantap kuliahnya ya. Ah, sekarang semester 3 baru mulai tahap awal dulu ya, mau ke tahap hampir pertengahan lah ya kan. Di sini Anda kan belum berkenalan dengan saya. Saya boleh memanggil Anda dengan panggilan siapa? Dea. Ya, mari. Dea, saya Dian Novitasari. Saya sekarang menjadi seorang konselor di rumah saya yang mana alamat sudah saya terapkan. Yang boleh saya tanyakan, Dea menemui saya ini dari mana gitu? Dari teman-teman, Kak. Oh, dari teman-teman, dari sosmed apa dia yang bilang sendiri? Dia yang bilang sendiri. Sepertinya Anda sudah cukup luas dengan pengetahuan konseling saya di sini ya. Sekarang apakah bisa saya bantu gitu? Jadi gini, Kak, saya mau minta pendapat Kakak sekalian mau konseling. Ya, mari silakan. Apa yang permasalahan yang Anda alami? Jadi gini, Kak, saya ditentukan dengan dua pilihan. Yang pertama, saya lanjut kuliah atau saya bekerja. Oh, berarti Anda bingung ya, mau pilih kerja atau kuliah? Oh, di sini ya, saya sudah paham. Apakah sebelumnya Dea sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum, Kak. Belum ya. Di sini saya sebagai konselor akan menjelaskan apa itu konseling ya. Baik, konseling merupakan bantuan profesional yang dilakukan oleh seorang konselor, yaitu saya sendiri yang dilakukan oleh seorang konselor untuk membantu seorang klien, yaitu si Kirana Hadaya, di mana si Kirana ini menghadapi masalah dan saya akan memberikan solusi terhadap dia gitu. Sampai di sini dia sudah paham. Dimana nanti kalau dia bingung atas kerahasiaan, di sini kami mempunyai rahasia azas-azas tentang kerahasiaan, di mana azas ini tidak boleh, saya sebagai konselor tidak boleh mengatakan kerahasiaan dia yang dia sampaikan kepada saya kepada orang lain, karena itu melanggar hak azas kami sebagai konseling. Itu apakah dia sudah ngerti? Di sini saya sebagai konselor akan bertanya kepada dia, apakah permasalahan yang dia alami tadi itu dia bingung atas pilihan dua pilihan dia. Supaya lebih rinci, apa alasan dia gitu kan? Yang pertama, dia kuliah di UNP ini sangat menjanjikan. Yang kedua, pekerjaan ini juga dapat Dia diterima kerja. dia sudah diterima, berarti dia sedang menempuh pendidikan di UNB gitu. Kalau menurut keluarga bagaimana dia? Kalau keluarga menyuruhkan ke pekerjaan. Kalau menurut saya lebih baik bekerja, karena di dalam bekerja kita kan bisa kuliah kan. Kalau dia berhati untuk meninggalkan kuliahnya, bisa dia pindah kuliah atau bagaimana caranya. Misalnya dia akan kerja nih dari pagi sampai sore, Senin sampai hari apa? Sampai hari Jumat biasanya kan. Boleh ngambil perguruan tinggi di Sabtu Minggu di mana dia inginkan. Di situ dia harus menggunakan perguruan tinggi UNP gitu kan. Dan bagaimanapun itu yang terbaik untuk kita saat sekarang ini kan. Bagaimana menurut dia, apakah itu merupakan solusi gitu? Selain permasalahan itu, kita bisa menyampaikan kepada orang tua dia nggak apa-apa juga gitu kan. Lebih baik dia mengambil kuliah kan, dia sudah dewasa, sudah berpikir mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk untuk kedepannya kan. Dia sudah dewasa juga kan gitu. Jadi gini, Kak, kalau diambil kuliah sebelum kerja, Kak, apa nanti nggak bentrok? Oh,
memanfaatkan waktu yang ada gitu. juga ya Kak. Iya. Sampai sini dia sudah paham. Sudah Kak. Jadi apa solusi yang dapat dia Sekarang sampaikan? dia memutuskan untuk putus kuliah dulu di WA